Seperti ada yang aneh. Bagaimana bisa laporan keuangan bulan ini minus sebesar ini? Dalam 3 tahun terakhir ini, laporan keuangan kita stabil. Ada yang gak beres ini. Ini gak masuk akal. Operasional kita stabil. Penjualan bahkan meningkat. Kenapa laporan keuangan bisa minus sebesar ini? Dina, tolong ke ruangan saya sekarang juga. Halo? Baik, Bu. Saya ke ruangan Ibu segera. Ya, terima kasih. Ibu Direktur memanggil saya. Iya, silakan duduk. Saya butuh penjelasan yang sejelas-jelasnya. Laporan bulan ini minus hampir 200 juta. Apa yang terjadi sekarang? Baik, sebentar ya, Bu. Sebelum saya jelaskan ya, Bu, saya ingin memastikan bahwa di ruangan ini sudah cepat pasti apa yang kita bahas. Tentu silakan lanjutin. Saat saya melakukan audit mingguan, saya menemukan beberapa keanehan tidak besar, tapi cukup mencurigakan, mulai dari pengalihan biaya operasional, penundaan catatan pemasukan, hingga penyesuaian angka yang terlalu rapih. Terlalu rapih? Iya, Bu. Tidak langsung lapor. Iya, Bu. Biasanya kalau laporan dibuat berdasarkan transaksi nyata, polanya tuh alami, tidak selalu konsisten. Jadi kamu mencurigai ada merekayasa? Iya, Bu, tapi saya tidak ingin berspekulasi. Tapi lihat, ini seperti ditata agar tidak mencurigakan. Sayangnya justru karena terlalu rapi jadi mencurigakan. Mengapa kamu tidak langsung lapor ke saya? Saya ingin memastikan dulu ya, Bu. Karena kalau saya salah, saya bisa menuduh orang yang tidak bersalah. Selain itu ada beberapa transaksi yang sudah dihapus, lalu diinput lagi oleh staf keuangan. Staf keuangan? Naik? Iya, Bu, pola seperti itu biasanya bukan keputusan staf junior. Lalu yang paling janggal, beberapa biaya tambahan yang tidak memiliki bukti fisik namun tercatat seolah resmi. Jadi, angka-angka di sini tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Betul, Bu, ada potensi manipulasi. Tapi saya tidak berani bilang siapa pelakunya. Baik, Ina. Terima kasih, jawabanmu sudah cukup jelas. Ya, Bu. Baik, saya permisi dan silakan. Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dari angka-angka ini? Iya sih, Bu. Silakan. Bu, apa, Bu? Kamu yang menyusun laporan ini kan? Iya, Bu. Kenapa laporan ini angka-angkanya tidak masuk akal? Padahal laporan operasional itu stabil. Saya hanya mengikuti perintah, Bu. Perintah siapa?
Kak, Maya, tuh, kalau ada yang salah, kamu boleh bicara. Saya tidak akan salahkan kalau kamu bicara jujur. Saya tidak berani dulu. Saya takut kehilangan pekerjaan saya. Baik, kalau betul, kamu boleh ruangan kamu. Silakan. Chef, ada yang nggak beres di laporan ini. Nay pasti menyembunyikan sesuatu. Biasanya kalau staff seperti ini pasti ada tekanan dari atasannya. Saya menduga itu juga dari manajer keuangan. Kalau gitu, gimana kalau kita pancing kejujuran mereka? Bilang aja kalau semua laporan audit sudah terkumpul, terus akan dilaporkan ke pusat. Baik, kita lihat apakah mereka masih berbohong di bawah tekanan kebenaran. Chef, kamu bisa panggil Nay sekarang ya? Nay, ke ruang rapat sekarang ya. Halo, Bu. Baik, Bu. Saya akan ke sana sekarang. Terima kasih. Permisi, Bu. Silakan duduk. Nay, auditor sudah menemukan data manipulasi. Masalah ini akan saya laporkan ke pusat. Kalau kamu tidak jujur sekarang, kamu bisa terkena konsekuensinya, Nay. Jangan, Bu. Jangan, saya bukan pelaku loh. Kalau gitu, katakan yang sebenarnya. Saya dipaksa, Bu. Saya dipaksa Pak Ivan. Pak Ivan menyuruh saya untuk mengubah laporan. Kalau tidak, saya diancam Bu akan dipecat. Kok nggak bener sih? Ini juga banyak selisih-selisihnya. Gimana? Kenapa? Ada masalah apa? Ya Pak, laporan tahun ini banyak selisihnya dan juga nggak balance. Udah lah, bisa kamu manipulasi. Angka sekecil itu bisa kamu manipulasi. Manipulasi gimana Pak? Selamat siang. Maaf Bu, saya terlambat mengikuti rapat. Silakan duduk. Ipan, kamu menyuruh bawahan kamu memanipulasi laporan. Saya hanya ingin menjaga citra perusahaan Bu. Dengan cara berbohong. Kamu menekan bawahan, memalsukan data, dan merusak citra perusahaan dari dalam, Ipan. Saya terdesak. Target penjualan terlalu tinggi. Kesulitan bukan menjadi alasan untuk mengorbankan kejujuran. Dengan ini, jabatan kamu sebagai kepala manajer keuangan saya cabut. Nay, kamu memang korban dari tekanan manajemen. Tapi untuk kedepannya, jangan pernah menyukar kejujuran dengan rasa takut. Kejujuran mungkin memang berat hari ini, tapi akan menyelamatkan hidupmu di masa depan. Terima kasih Bu Allah sudah memberikan keberanian juga saya. Di dunia kerja, Kejujuran adalah fondasi. Tanpa kejujuran, jabatan hanyalah topeng. Dan kebohongan adalah bom waktu. Karena sejatinya bukan kepintaran yang menyelamatkan kita, tapi kejujuran.